Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Yohana Raja Bubuh, dengan NIM 12S19056, dan rekan saya. Saya Anugerah Menjunta dengan NIM 12S19039, dan rekan saya. Dan saya Haryati Rosalina Situmorang dengan NIM 12S19057. Di sini kami akan mempresentasikan pengembangan aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Next. Pada business case, kami akan menjelaskan eksekutif summary-nya itu yang pertama, problem or opportunity. Aplikasi manajemen proyek tugas akhir merupakan aplikasi untuk prodi sarjana sistem informasi yang digunakan di Institut Teknologi Dell. Aplikasi manajemen tugas akhir ini menyediakan seluruh kegiatan yang mendukung proses pengerjaan tugas akhir. Aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lain yang terlibat. Aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya. Berdasarkan masalah tersebut, akan dilakukan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir, dengan menambahkan fitur-fitur seperti fitur project planning and scheduling feature yang dibutuhkan pada aplikasi sehingga dapat mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya, seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas, sehingga nantinya tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Selanjutnya, organization, goal, and strategy. Tujuan organisasinya ini adalah memenuhi kebutuhan akademik dari dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan bidang akademik. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini yaitu dengan mengembangkan fitur project planning and scheduling feature pada manajemen proyek tugas akhir, dengan menambahkan revenue-nya 20% per tahunnya. Selanjutnya, project MOV and how it tie to the organizational goal and strategy. Jadi tujuan dari proyek ini adalah memberikan fitur dan proses bisnis yang sesuai dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan ITDL. Proyek ini juga diharapkan memberikan dampak peningkatan penghasilan sebesar 20%. Selanjutnya, description of alternative, analysis, and recommendation. Alternatif yang digunakan pada proyek ini ada dua. Alternatif pertama yaitu dengan mengembangkan fitur pengerjaan tugas akhir dengan menambahkan fungsionalitas yang diharapkan pada proyek. Dan alternatif yang kedua yaitu mengembangkan fitur project planning and scheduling. Jadi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap alternatif tersebut, kami menyarankan yang digunakan yaitu alternatif yang kedua. Selanjutnya, introduction. Background-nya, aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini merupakan aplikasi yang digunakan di ITDL yang bertujuan untuk membantu mahasiswa tingkat akhir dalam pengerjaan TA. Aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini menyediakan seluruh kegiatan yang mendukung proses pengerjaan tugas akhir. Aplikasi ini juga akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder yang terlibat. Aplikasi ini belum dikembangkan sebelumnya, dan pada current situation-nya, dalam pengerjaan proyek tugas akhir masih membutuhkan banyak waktu karena masih melakukannya secara manual, yaitu dengan menggunakan Excel. Next. Selanjutnya, description of the problem of opportunity. Di sini terdapat 3 poin, yaitu pengerjaan tugas akhir kurang efisien karena masih menggunakan cara yang manual. Selanjutnya, penjadwalan proses seminar atau sidang kurang terstruktur. Selanjutnya, kurangnya fitur dalam membantu mahasiswa dalam penyimpanan data secara terstruktur. Selanjutnya, project MOV value. Yang pertama itu the desired area of impact. Di sini terdapat 5, yaitu customer, financial, strategy, operational, dan sosial. Pada customer, dosen dan mahasiswa dapat membuat perencanaan dan penjadwalan tugas. Finansialnya terjadi peningkatan penghasilan revenue sebesar 20%. Strateginya, kampus tidak perlu menggunakan cara manual dengan Excel lagi. Operasionalnya, proses pengumpulan tugas menjadi lebih efektif. Sosialnya, sesama mahasiswa dan dosen dapat
berkomunikasi mengenai tugas akhir dalam satu forum khusus. Yang kedua, customer-nya membantu dosen mengumpulkan data mahasiswa dan data penilaian. Pada finansialnya, cost yang dihasilkan dapat memberikan benefit. Pada strategi, dia menambahkan fitur project planning and scheduling feature. Dan operasionalnya, resiko kesalahan dalam proses penjadwalan dan menyelesaikan tugas akhir. Next. Selanjutnya, the desired value of the IT project. Di sini ada beberapa nilai yang diharapkan bisa didapatkan setelah pengimplementasian proyeknya. Yang pertama yaitu proses pengumpulan tugas akhir yang berkaitan dengan akademik perkuliahan dapat berjalan lebih baik dan efisien dari sebelumnya. Yang kedua itu proses pengerjaan tugas akhir juga dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan pada proyek dapat memberikan keuntungan yang lebih besar pada ITEDAL. Selanjutnya, appropriate metric. Peningkatan penghasilan atau revenue adalah sebesar 20% seperti yang sudah saya jelaskan dalam kurun waktu 2 tahun. Efisiensi dalam proses pengerjaan tugas akhir juga meningkat setidaknya minimal 50% dibandingkan penggunaan Excel. Terjadi penurunan risiko keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Selanjutnya, time for achieving the MOV. Estimasi target waktu yang dibutuhkan untuk mencapai MOV adalah 2 tahun. Hal ini terhitung semenjak tahun 2021 atau awal mula proyek dikerjakan sampai 2023. Selanjutnya, verify and agreement from project stakeholder. Persetujuan dari stakeholder diwakili oleh Wakil Rektor Institut Teknologi DAL. Selanjutnya, how achieving the project MOV will support the organization. Project MOV yang dirancang akan mendukung pada perencanaan awal untuk planning and scheduling yang baru. Project MOV yang dapat didefinisikan memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Dengan tercapainya MOV dari proyek, maka proses pengerjaan manajemen proyek tugas akhir pada Institut Teknologi DAL akan lebih efisien dan terintegrasi dengan jelas. Next. Di sini saya akan menjelaskan alternatifnya. Dalam pengembangan fitur dalam pengerjaan tugas akhir, ada beberapa alternatif yang disarankan. Yang pertama itu dalam pengembangan fitur pengerjaan tugas akhir. Pengerjaan akan dilakukan secara terstruktur dengan membuat jadwal atau perencanaan sehingga lebih efisien dalam pengerjaannya. Pada alternatif ini akan dikerjakan oleh 5 orang programmer dari unit SDI ITEDAL, 3 orang analis, 2 orang tester untuk meningkatkan fungsionalitasnya, dan estimasi dari cost dan benefit pada proyek ini untuk 2 tahun ke depan, saya akan menjelaskan pada tabel ini. Untuk estimate cost pada tahun pertama yaitu 300 juta, pada tahun kedua yaitu 100 juta, estimate benefit pada tahun pertama yaitu 150 juta, dan pada tahun kedua yaitu 150 juta. Jadi project return of investment-nya yaitu 150 juta ditambah 150 juta dikurang dengan 300 juta ditambahkan dengan 100 juta dibagi 300 juta hasil tambah dari 300 juta ditambahkan dengan 100 juta dikalikan dengan 15%. Jadi hasil dari project ROI-nya sama dengan minus 3,75%. Selanjutnya, dalam pengembangan fitur project planning and scheduling feature. Menempatkan fitur planning dan scheduling di aplikasi manajemen proyek tugas akhir dengan menambahkan fitur ini dapat membantu user dalam mengetahui daftar tugas dan deadline yang dapat menghindari proyek delay dan menyebabkan cost overrun. Di sini saya akan menjelaskan tabelnya. Pada estimated cost pada tahun pertama yaitu 120 juta, pada tahun kedua yaitu 50 juta, estimated benefit pada tahun pertama 150 juta, dan tahun kedua 150 juta. Jadi project return of investment-nya 150 juta ditambah 50 juta dikurangi dengan 120
120 juta ditambah 50 juta dibagikan dengan 120 juta ditambah 50 juta dikalikan 15%, mendapatkan hasil 11,4%. Next. Selanjutnya, analysis of alternatifnya. Yang pertama itu, methodology of how alternative will be analyzed. Dalam penerapan pengembangan fitur pengerjaan tugas akhir dan planning and scheduling ini, terdapat metode pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu data-data yang digunakan untuk menganalisis alternatif ini adalah menggunakan data-data estimasi cost dan benefit yang kira-kira akan diperoleh dalam 2 tahun. Metrik yang digunakan adalah metrik persentase, karena data keuangan yang diestimasi dan dianalisis nantinya. Pendekatan yang digunakan adalah Project Return of Investment atau Project ROI, karena seluruh data biaya cost maupun benefit masih dalam bentuk estimasi. Selanjutnya, presentation of result that compress each alternative. Yang pertama itu feasibility. Pengembangan fitur pengerjaan tugas akhir, di sini dana yang dihabiskan adalah sekitar 400 juta untuk alternatif ini. Alternatif ini membutuhkan 5 orang programmer dari unit SD ITEDAL, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Selanjutnya, pengembangan fitur project planning and scheduling. Dana yang dihabiskan adalah sekitar 170 juta untuk alternatif ini. Alternatif ini membutuhkan 5 orang programmer dari unit SD ITEDAL, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Selanjutnya, risk atau resiko. Yang pertama itu, pengembangan fitur pengerjaan tugas akhir. Resiko pada alternatif ini adalah penggunaan waktu lebih untuk para programmer dalam menganalisis sistem yang ada guna melihat posisi yang tepat implementasi fungsionalitas baru. Risiko lainnya adalah ketika programmer dan sistem analisnya kurang baik, maka performance dari website-nya juga kurang baik. Selanjutnya, pengembangan fitur project planning and scheduling. Pada fitur planning and scheduling akan terjadi proyek delay jika tidak membuat planning dan scheduling, dan perlu adanya pedoman ataupun sosialisasi tentang penggunaan fitur pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Selanjutnya, assumption. Yang pertama itu pengembangan fitur pengerjaan tugas akhir. Pengembangan fitur pengerjaan tugas akhir mungkin akan membutuhkan waktu yang paling lama dibandingkan alternatif kedua. Alternatif ini juga membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia, tetapi produk yang diberikan kemungkinan sudah lebih sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua yaitu pengembangan fitur project planning and scheduling. Perlu diadakan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi manajemen proyek tugas akhir, dan dari segi finansialnya akan lebih menguntungkan karena penggunaan biaya tidak lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Next. Selanjutnya, comparison of project alternative. Di sini ada kriterion yaitu finansial, organizational, project, dan eksternal. Pada finansial, ROI-nya weight-nya 15%, alternatif satunya minus 3,75, alternatif kedua 11,4. Pada organisasionalnya, alignment with strategy objective, yaitu weight-nya 10%, alternatif pertamanya 7, alternatif keduanya 9. Likelihood of achieving project MOV-nya weight-nya 10%, alternatif pertama 6, alternatif keduanya 8. Pada project, availability of skilled team members weight-nya 10%, alternatif pertamanya 5, dan alternatif keduanya 7. Selanjutnya, maintainability-nya weight-nya 5%, alternatif pertamanya 6, alternatif keduanya 7. Selanjutnya ada risk dengan weight-nya 10%, alternatif pertamanya 6, alternatif keduanya 5. Pada eksternal ada customer satisfaction estimated dengan weight-nya 40%, alternatif satunya 7, dan alternatif kedua. Dengan begitu diperoleh total skornya weight-nya 100%, alternatif pertamanya 6,5,
0,0625 dan alternatif keduanya 8,56. Next. Selanjutnya, proposed recommendation. Berdasarkan data-data yang sudah dianalisis dari kedua alternatif tersebut, alternatif yang direkomendasikan adalah alternatif yang kedua, yaitu melakukan upgrade pada manajemen proyek tugas akhir dengan menambahkan fitur planning and scheduling. Fitur planning dan scheduling layak digunakan karena alternatif ini akan membantu user dalam mengetahui daftar tugas dan deadline yang dapat menghindari proyek delay dan juga dapat membantu user dalam melaksanakan planning and schedule yang telah dibuat sebelumnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan project charter-nya. Project name of identification-nya, di sini terdapat project name, yaitu pengembangan proyek tugas akhir, project manager-nya Anugrah Simanjuntak, dan tertera nomor telepon dan emailnya. Selanjutnya, project stakeholder, ada 4, yaitu Haryati Situmorang berperan sebagai project owner, Putri Yohana berperan sebagai programmer, Samuel Sitorus sebagai analyst, Gilbert sebagai tester. Selanjutnya, project description-nya ada 2, yaitu mengembangkan aplikasi manajemen proyek tugas akhir dan menambahkan fitur project planning and scheduling feature. Selanjutnya, saya akan menjelaskan MOV value-nya. Aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lain yang terlibat. Aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya. Berdasarkan masalah tersebut, akan dilakukan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Dengan menambahkan fitur-fitur seperti fitur project planning dan scheduling feature yang dibutuhkan pada aplikasi, sehingga dapat mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya. Seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas, sehingga tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Selanjutnya, pada project scope-nya, dalam proyek ini kami akan menambahkan fitur-fitur seperti fitur project planning and scheduling feature yang dibutuhkan pada aplikasi ini sehingga dapat mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya, seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas. Selanjutnya, project schedule summary-nya, proyeknya itu dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021 dan berakhir pada 12 Januari 2022. Pada project milestone-nya, yang pertama itu ada inisiasi dan analisis kebutuhan sistem. Ini dikerjakan selama 10 hari yang dimulai pada 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021. Pada inisiasi dan analisis kebutuhan sistem, itu menganalisis dan mendefinisikan proyek yang akan dibangun, dikerjakan selama 2 hari, menentukan tujuan dari proyek yang akan dibangun, dikerjakan selama 1 hari, membuat DFD-nya selama 2 hari, mendefinisikan proses secara spesifikasi, dikerjakan selama 1 hari, membuat IRD-nya selama 2 hari, menyimpulkan dalam dokumentasi dan desain sistem selama 2 hari. Yang selanjutnya yaitu plan project dilakukan selama 15 hari, yaitu pada tanggal 13 September 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021. Pada plan project itu, yang dilakukan yaitu menentukan business value pada organisasi dilakukan selama 3 hari, menentukan jadwal selama 3 hari, membuat daftar pekerjaan selama 3 hari, menentukan PIC pekerjaan selama 3 hari, menafsirkan biaya selama 3 hari. Selanjutnya, tahap eksekusi dilakukan selama 60 hari, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 24 Desember 2021. Pada tahap eksekusi, melakukan pemrograman selama 48 hari, controlling selama 10 hari, testing selama 2 hari, dan mendokumentasikan progres itu dilakukan di setiap tahap eksekusi, yaitu 60 hari. Selanjutnya, tahap close dan evaluasi. Pada tahap closing dan evaluasi ini, yaitu
finalisasi dan presentasi yang dilakukan selama 3 hari, postmortem review-nya 3 hari, dan laporan akhirnya 3 hari. Pada close dan evaluate ini dilakukan selama 13 hari yang dimulai pada 27 Desember 2021 dan berakhir pada 12 Januari 2022. Total project budgetnya untuk pengembangan proyek manajemen tugas akhir ini diperlukan biaya sebesar Rp12.300.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai project budgetnya. Nah, tahap yang pertama itu adalah inisialisasi dan analisis kebutuhan sistem. Biaya yang diperlukan itu sekitar 1 juta. Nah, untuk inisialisasi dan analisis kebutuhan sistem itu terdiri dari yang pertama itu menganalisis dan mendefinisikan proyek yang akan dibangun. Ini membutuhkan biaya sekitar 200.000. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan tujuan dari proyek yang akan dibangun. Ini membutuhkan 100.000. Kemudian yang ketiga adalah membuat data flow diagram atau DFD, ini membutuhkan 200.000. Kemudian mendefinisikan project secara spesifikasi, ini juga membutuhkan biaya sekitar 200.000. Membuat ERD, membutuhkan biaya sekitar 100.000. Dan menyimpulkan dalam dokumentasi dan desain sistem, ini juga membutuhkan biaya 200.000. Tahap yang kedua itu adalah plan project. Di sini membutuhkan biaya 800.000. Terdiri dari yang pertama adalah menentukan business value pada organisasi. Ini membutuhkan biaya sekitar 200.000. Yang kedua itu adalah menentukan jadwal. Ini juga membutuhkan biaya 200.000. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat daftar pekerjaan. Ini membutuhkan biaya 200.000 juga. Menentukan PIC pekerjaan membutuhkan biaya 100.000 dan menafsirkan biaya juga membutuhkan biaya sekitar 100.000. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah eksekusi. Di sini membutuhkan biaya sekitar 10 juta, yang terdiri dari pemrograman sekitar 5 juta, kemudian controlling membutuhkan biaya 2,5 juta, kemudian testing membutuhkan biaya 1,5 juta, dan mendokumentasikan progres ini membutuhkan biaya 1 juta. Tahap yang keempat itu adalah close and evaluate. Jadi ini membutuhkan biaya sekitar 500.000. Terdiri dari yang pertama adalah finalisasi dan presentasi ini membutuhkan biaya 200.000, kemudian postmortem review membutuhkan 100.000, dan laporan akhir membutuhkan biaya 200.000. Jadi totalnya itu adalah 12.300.000. Nah, untuk quality issues-nya itu adalah yang pertama, mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya, seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas sehingga tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Yang kedua itu adalah menambahkan nilai guna aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Yang ketiga, pendukung dalam pengerjaan seperti membuat daftar perencanaan dan penjadwalan tugas. Kemudian resource require, terdiri dari people, teknologi, facility, resource to be required. Yang pertama adalah people. People-nya itu terdiri dari mahasiswa, dosen, staf IT Dell, dan tim proyek. Kemudian teknologi, jadi bahasa pemrograman PHP, HTML, framework CSS, dan JavaScript, SQL Yoke. Yang kedua itu web server yang digunakan adalah Apache. Yang ketiga itulah sistem operasinya bisa berupa Linux, Windows, dan iOS. Kemudian browser yang digunakan itu bisa menggunakan Chrome, Mozilla, maupun Internet Explorer. Kemudian facility. Jadi yang pertama itu adalah ruangan khusus untuk pengerjaan proyek, kemudian akses internet yang memadai, kemudian layanan printer, dan yang terakhir itu adalah perangkat komputer. Sementara untuk resource to be required itu, yaitu resource yang akan disediakan adalah ruangan khusus untuk pengembangan proyek. Ruangan ini akan disediakan oleh IT Dell, dan ruangan ini akan disediakan pada tanggal 30 Agustus 2021. Kemudian, assumption and dependency. Jadi untuk project assumption itu, project ini diasumsikan suatu proyek yang bertujuan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi manajemen proyek tugas akhir yang belum ada sebelumnya. Jadi perlu diadakan sosialisasi penggunaan manajemen proyek tugas akhir di ITDL. Kemudian project issue-nya. Yang pertama itu adalah anggota tim mendapatkan musibah atau low priority. Hal ini dapat diatasi dengan mempunyai anggota cadangan yang siap dipekerjakan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua itu adalah listrik padam saat pengembangan sistem informasi.
Hal ini dapat diatasi dengan menyediakan aliran listrik cadangan menggunakan genset untuk keadaan yang mendesak. Kemudian yang ketiga itu adalah data hilang. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan backup secara berkala pada storage yang terpisah dengan komputer. Jadi menggunakan tools pendukung keamanan komputer seperti antivirus. Kemudian project constraint. Project constraint ini ada dua. Yang pertama itu adalah fitur yang akan dikembangkan pada project sesuai dengan permintaan stakeholder yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua itu adalah sistem informasi yang dikembangkan dibuat khusus untuk Institut Teknologi Dell. Kemudian project risk-nya itu ada 5. Yang pertama adalah informasi dari stakeholder utama kurang. Yang kedua, terjadinya bug pada saat proses running sistem informasi yang tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya. Yang ketiga itu adalah waktu untuk melakukan pertemuan tim sangat sulit. Yang keempat, waktu pengerjaan proyek terlambat dari target. Dan yang terakhir itu adalah pada fitur planning dan scheduling akan terjadi project delay jika tidak membuat planning dan scheduling, dan perlu adanya pedoman ataupun sosialisasi tentang penggunaan fitur pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini. Kemudian project administration. Ada communication plan dan quality management plan. Jadi untuk communication plan ini ada 4. Yang pertama itu adalah project status report dilaporkan oleh project manager melalui email setiap minggu untuk mengkaji ulang status proyek. Yang kedua itu adalah tim dilaporkan oleh project manager melalui meeting harian untuk mendiskusikan proyek kerja. Mendiskusikan progres kerja. Yang ketiga itu adalah task progress, update dilaporkan oleh project manager menggunakan metode team Gantt per harian untuk menyerahkan laporan kemajuan proyek. Yang keempat itu adalah project review, dilaporkan oleh project manager pada saat meeting untuk menyampaikan progres proyek, menerima feedback, dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Kemudian quality management plan. Jadi tim kami berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan pengguna kami. Kami berusaha untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna kami, tetapi juga melampaui harapan pengguna kami. Jadi setelah pengembangan proyek aplikasi manajemen proyek tugas akhir yang kami lakukan, kami juga menyediakan pemeliharaan serta pengontrolan yang handal untuk mengefektifkan penggunaan sistem informasi manajemen proyek tugas akhir, serta memperbaiki semua bug dan kesalahan sistem yang mungkin akan terjadi. Dengan menyelesaikan proses pengembangan ini, kami memastikan bahwa pengguna akan puas dengan fitur project planning dan scheduling fitur yang kami kembangkan. Kemudian, scope management plan. Jadi penggunaan sistem manual manajemen proyek tugas akhir Institut Teknologi Dell didapatkan hasil bahwa fitur pendataan sudah baik. Hanya saja ada beberapa kendala dalam penjadwalan proses seminar atau sidang kurang terstruktur sehingga pengguna mengharapkan kemudahan lebih ditingkatkan lagi. Walaupun demikian, apabila terjadi perubahan pada proyek akan mengakibatkan adanya pekerjaan tambahan yang tidak tercantum di kontrak dan ini berpotensi untuk memicu konflik. Ketika terjadi tambahan pekerjaan, maka kontrak pun harus diperbaharui kembali untuk mencegah terjadinya keterlambatan biaya, kesalahpahaman, dan konflik lainnya yang tidak diharapkan. Kemudian ada implementation and project closure plan. Jadi proyek atau fase setelah baik mencapai tujuan atau sedang dihentikan untuk alasan lain membutuhkan penutupan. Penutupan proyek terdiri dari verifikasi dan mendokumentasikan hasil proyek untuk meresmikan penerimaan produk dari proyek oleh sponsor, klien, atau pelanggan. Nah, ini mencakup pengumpulan catatan proyek, memastikan bahwa mereka mencerminkan spesifikasi akhir, analisis keberhasilan proyek dan efektivitas, dan pengarsipan informasi tersebut untuk penggunaan masa depan. Kemudian ada change management plan. Jadi pada tahap awal ini terlihat bahwa dari awal proyek pengembangan manajemen tugas akhir memiliki fitur project planning dan scheduling yang sedikit menyulitkan, yaitu pengguna tidak dapat membuat perencanaan dan penjadwalan tugas sehingga khawatir dengan daftar tugas dan deadline-nya, sehingga melalui requirement serta observasi yang telah dilakukan maka akan dilakukan sebuah perubahan. Pengkajian ulang fitur project planning dan scheduling merupakan hal utama yang akan dilakukan terlebih dahulu sehingga proses perubahan yang hendak dilakukan oleh tim proyek akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada human resource. Jadi yang pertama itu adalah team leader.
Jadi untuk tim leader ini harus menguasai 10 knowledge area dan menguasai Microsoft Office. Yang kedua itu adalah analis. Untuk analis harus mampu berkomunikasi dengan stakeholder, kemudian mampu merangkum dan mengklarifikasi kebutuhan user. Yang ketiga itu adalah web engineer. Untuk web engineer ini harus mampu menguasai PHP, MySQL, PostgreSQL, VS Code, Sublime, XAMPP, dan MariaDB. Yang keempat itu ada desain interface engineering. Jadi untuk desain interface engineering ini harus mampu menguasai HTML, CSS, JavaScript, jQuery, framework Bootstrap, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai project scope statement. Yang pertama itu adalah product scope description. Jadi fitur planning dan scheduling fitur ini yang dibuat akan diterapkan pada manajemen proyek tugas akhir. Pengguna yang dapat menggunakan fitur ini adalah dosen dan mahasiswa yang mengikuti proyek tugas akhir. Produk ini nantinya digunakan untuk proses perkuliahan pada Institut Teknologi Dell, dan penambahan fitur planning dan scheduling akan disesuaikan dengan permintaan dari stakeholder. Yang kedua adalah project constraint. Batasan proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan biaya adalah sebesar 170 juta. Kemudian pengembangan proyek disesuaikan dengan permintaan dari stakeholder. Kemudian lama pengerjaan proyek adalah 3 bulan, 2 minggu atau sekitar 14 minggu, terhitung dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022. Kemudian pekerja akan diliburkan setiap hari Sabtu dan Minggu dan bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 5 sore dengan jam istirahat selama 1 jam pada pukul 12 siang. Kemudian sumber daya manusia yang digunakan adalah 1 orang project manager, 5 orang programmer dari unit SDI ITEDEL, 3 orang sistem analis, dan 2 orang tester. Yang ketiga itu ada product acceptance criteria. Ada 2 kriteria yang diterima oleh fitur planning dan scheduling fitur pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Yang pertama adalah pengguna harus sudah terdaftar di dalam database sistem. Yang kedua adalah sistem dapat diakses apabila pengguna memiliki ketersediaan jaringan internet yang memadai. Kemudian ada product requirement and karakteristik dan requirement dari fitur planning dan scheduling pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir adalah dengan menambahkan fitur project planning dan scheduling yang dibutuhkan pada aplikasi sehingga dapat mempermudah user dalam penggunaan aplikasinya, seperti dalam membuat perencanaan dan penjadwalan tugas sehingga tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Kemudian ada dari variable. Jadi dari variable yang akan diterima oleh stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah project charter, digunakan dengan sebagai piagam kesepakatan untuk hal-hal yang digunakan di dalam project ini. Kemudian project management schedule digunakan untuk menunjukkan rancangan jadwal-jadwal bekerja beserta aktivitas apa saja yang dilakukan di proyek ini nantinya. Kemudian, project management cost berisikan detail-detail perancangan penggunaan biaya pada proyek ini. Kemudian, laporan perkembangan proyek digunakan sebagai dokumen untuk melihat perkembangan yang telah dilakukan oleh tim. Kemudian, dokumen hasil analisis terhadap requirement yang telah dilakukan kepada stakeholder sebagai batasan dalam pengembangan proyek. Selanjutnya, laporan akhir proyek dan dokumen finalisasi dan arsip. Selanjutnya itu adalah project management plan. Yang pertama itu adalah deskripsi produk. Jadi aplikasi manajemen proyek tugas akhir merupakan aplikasi untuk prodi sistem informasi yang digunakan di Institut Teknologi Dell. Aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya yang terlibat. Jadi aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya. Berdasarkan masalah tersebut akan dilakukan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir dengan menambahkan fitur-fitur seperti fitur project planning dan scheduling yang dibutuhkan pada aplikasi sehingga dapat mempermudah user dalam menggunakan aplikasinya, seperti membuat perencanaan dan penjadwalan tugas sehingga tidak khawatir lagi dengan daftar tugas dan deadline-nya. Kemudian ada tujuan dan manfaat produk. Aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini merupakan aplikasi yang digunakan di ITEDEL yang bertujuan untuk membantu mahasiswa tingkat akhir dalam proses pengerjaan TA seperti dalam melaksanakan planning dan scheduling yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada metodologi SDLC. Jadi metodologi yang kami gunakan itu untuk pengembangan aplikasi manajemen tugas akhir adalah model waterfall.
Nah, model ini memberikan pendekatan-pendekatan sistematis dan berurutan bagi pengembangan aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Nah, untuk tahap-tahap dari waterfall itu ada yang pertama itu adalah planning. Jadi sistem pemodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari seluruh sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk sistem informasi. Kemudian ada analisis. Pada tahap ini, sistem pengembang mengamati setiap masalah yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir. Kemudian mendefinisikan masalah tersebut, yang selanjutnya pengembang akan mendeskripsikan sistem yang akan dikembangkan pada manajemen proyek tugas akhir ini, dan kemudian memberikan rekomendasi perbaikan sehingga sistem informasi ini dapat diterapkan dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu adalah desain. Desain dan pembuatan sistem informasi berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Kemudian ada code generation. Jadi di sini untuk mendeskripsikan perancangan sistem yang pengembang usulkan pada permasalahan yang ada dengan menjabarkan semua perintah-perintah coding yang digunakan untuk pengelolaan data. Kemudian ada testing. Jadi dalam pengujian sistem informasi yang sudah dibuat merupakan suatu proses pengubahan dari hasil perancangan sistem yang berbasis web PHP. Dalam hal ini pengembang menggunakan A or B testing untuk melihat respon dari user. Kemudian ada maintenance. Dalam pemeliharaan sistem informasi ini akan dilakukan secara berkala, dan apabila ada perubahan akan dilakukan evaluasi serta penanganan yang tepat. Kemudian ada tahap SDLC. Jadi kampus merupakan instansi pendidikan yang membutuhkan suatu sistem informasi. Nah, sistem informasi kampus berbasis komputer akan lebih banyak membantu dalam ketepatan dan keakuratan pengolahan data, seperti penjadwalan dan penjadwalan. Dan tahap SDLC dalam pengembangan aplikasi manajemen proyek tugas akhir itu ada yang pertama itu adalah planning. Jadi fase ini merupakan gambaran awal tentang bagaimana sistem yang akan dibangun, serta fitur-fitur yang akan dibutuhkan. Kemudian developer akan melakukan requirement atau survei terhadap orang-orang yang ditargetkan menjadi pengguna tetap dari aplikasi manajemen proyek tugas akhir, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Survei akan dilakukan dengan metode pengamatan langsung atau observasi dan wawancara. Jadi dalam pembuatan aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini, goal yang ditetapkan developer adalah untuk membantu mahasiswa tingkat akhir dalam proses pengerjaan TA seperti melaksanakan planning dan scheduling yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua itu adalah analisis. Jadi pada fase ini developer mengamati hasil requirement dan setiap masalah yang terdapat di fase-fase sebelumnya, yaitu planning. Lalu mendefinisikan fitur yang tepat untuk memenuhi requirement. Tahap analisis adalah tahap untuk melakukan pemetaan hubungan antar user berdasarkan keterkaitan masing-masing. Pemetaan dapat dilakukan dengan use case, activity diagram, maupun ERD untuk menghasilkan sistem yang memenuhi goal. Jadi hasil analisis akan digunakan oleh tim desain untuk pedoman dasar dalam membangun aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Yang ketiga itu adalah desain. Setelah dilakukan analisis, maka tahap selanjutnya adalah melakukan atau membuat desain dari fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Desain dapat dilakukan dengan membuat DFD atau diagram data flow. Kemudian ada implementasi. Jadi untuk implementasi yang pertama itu adalah penulisan program dan instalasi, merupakan tahap penulisan program yang telah dianalisis dan desain menggunakan pemrograman PHP, HTML, JavaScript, CSS, dan database MySQL. Yang kedua itu adalah pemilihan sumber daya hardware dan software, yaitu dalam hal ini menggunakan web server. Kemudian ada testing. Dalam pengujian sistem informasi yang sudah dibuat, merupakan suatu proses pengubahan dari hasil perancangan sistem yang berbasis web PHP. Jadi dalam hal ini pengembang menggunakan A or B testing untuk melihat respon dari user. Kemudian ada deploy. Setelah proyek selesai, maka fitur pencarian dan fitur resend activity akan diberikan ke pengguna aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Untuk maintenance akan dilakukan selama sistem berjalan atau selama aplikasi manajemen proyek tugas akhir digunakan. Jadi maintenance ini perlu dilakukan untuk pemantauan, pengevaluasian, dan penyempurnaan fitur yang telah dikembangkan berdasarkan kritik dan saran dari end user. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi proyek.
Berikut ini adalah gambar struktur organisasi proyek pada proyek kami. Struktur organisasi yang digunakan pada proyek ini adalah project based organizational yang mengacu pada penciptaan tim proyek independen. Manajemen tim dipisahkan dari unit organisasi induk lainnya. Memiliki staf dan manajemen teknis mereka sendiri, perusahaan memberikan sumber daya tertentu kepada tim proyek dan memberikan manajer proyek penerapan gratis terbesar dari proyek. Kelebihan dari project based organizational structure. Yang pertama, manajer proyek bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Satu-satunya tugas anggota proyek adalah menyelesaikan proyek, dan mereka hanya melapor kepada manajer proyek, menghindari kepemimpinan ganda. Yang kedua adalah keputusan tim proyek dikembangkan dalam proyek, waktu reaksi singkat. Yang ketiga, dalam proyek ini anggota bekerja dengan kekuatan yang kuat, kohesi yang tinggi, beserta berbagi tujuan bersama dari proyek tersebut, dan individu memiliki tanggung jawab yang jelas. Kekurangan dari project based organizational structure. Yang pertama itu adalah ketika sebuah perusahaan memiliki beberapa proyek, masing-masing proyek memiliki tim tersendiri yang akan menyebabkan duplikasi usaha dan hilangnya ekonomi terukur. Yang kedua adalah term proyek itu sendiri adalah entitas independen, rentan terhadap suatu kondisi yang dikenal sebagai penyakit project inflammatory, yaitu ada garis pemisah yang jelas antara tim proyek dan organisasi induk, yang memperlemah integrasi efektif antara tim proyek dan organisasi induk. Yang ketiga, anggota tim proyek tidak memiliki kesinambungan dan keamanan bisnis. Setelah proyek berakhir, kembali ke fungsi asalnya mungkin. Selanjutnya saya akan menjelaskan Work Breakdown Structure atau WBS. Di sini WBS proyek kami dilakukan secara 98 hari. WBS nomor pertama itu adalah inisiasi dan analisis kebutuhan sistem. Itu dilakukan selama 10 hari. Terdapat di dalamnya adalah yang pertama adalah menganalisis dan mendefinisikan proyek yang akan dibangun. Yang kedua menentukan tujuan dari proyek yang akan dibangun. Yang ketiga membuat data flow diagram atau DFD. Yang keempat mendefinisikan proyek secara spesifikasi. Yang kelima mendefinisikan entity relationship diagram atau ERD. Yang keenam menyimpulkan dalam dokumentasi dan desain sistem. Tahap yang kedua itu adalah atau WBS nomor yang kedua itu adalah plan project dilakukan selama 15 hari dan terdapat di dalamnya itu yang pertama menentukan bisnis value pada organisasi. Yang kedua menentukan jadwal, yang ketiga membuat daftar pekerjaan, yang keempat menentukan PIC pekerjaan, yang kelima menafsirkan biaya. WBS nomor yang ketiga adalah execution, ini dilakukan selama 60 hari. Terdapat di dalamnya adalah pemrograman, implementasi kode, melakukan debugging atau baru controlling, testing, dan mendokumentasikan progres. Baru WBS number yang terakhir adalah close and evaluate, ini dilakukan selama 13 hari. Terdapat di dalamnya itu adalah finalisasi dan presentasi, postmortem review, dan laporan akhir. Perform resource leveling. Dalam pelaksanaan proyek, seluruh pekerja melakukan tugas pada jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 dengan jumlah istirahat 1 jam sehingga total jam kerja per hari adalah 8 jam per hari. Pekerja juga melaksanakan tugas pada hari Senin sampai Jumat, tetapi pekerja diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu. Berikut adalah zoom out dari network untuk proyek ini. Kotak berwarna merah adalah critical path dan yang ditemukan menggunakan aplikasi Project Libre. Gambar dapat dilihat sebagai pada slide berikut ini. Selanjutnya, pembuatan time dan cost management. Time management dilakukan dari tanggal 30 Agustus 2021 hingga tanggal 12 Januari 2022 dan gambar time management dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, zoom out dari network untuk proyek ini dapat dilihat pada gambar slide berikut ini. Selanjutnya, cost management. Yang pertama itu adalah project manager. Biayanya itu per jam itu 55.000. Project manajernya itu Anugres Majunta, statusnya bekerja. Jadi dia bekerja itu selama 264 jam. Jadi 55.000 dikali 264 jam, totalnya itu adalah 14.520.000. Yang kedua adalah sistem analis. Dia bekerjanya itu biayanya itu 30.000 per jam. Dia sistem analis itu adalah Samuel Sitorus, dia statusnya bekerja. Jadi dia bekerja itu selama 40 jam. Jadi 30.000 dikali 40 jam sama dengan 1.200.000. Itu untuk satu sistem analis. Di sini ada 3 sistem analis. Jadi
1.200.000 dikali 3 sistem analis sama dengan 3.600.000. Yang ketiga programmer. Programmer ini biayanya itu 40.000 per jam. Programmer di sini adalah Putri Raja Gugu, dia statusnya bekerja. Dia jumlah bekerjanya itu 464 jam. Jadi 464 dikali 40.000 menghasilkan sebanyak 18.560.000 itu untuk satu programmer. Di sini ada 5 programmer, jadi 18.560.000 dikali 5 sama dengan 92.800.000. Yang keempat adalah tester. Tester itu per jamnya itu biayanya 25.000 per jam. Tester sini adalah Gilbert, dia statusnya bekerja. Dia bekerja selama 16 jam, jadi 25.000 dikali 16 jam sama dengan 400.000, dan 400.000 itu untuk satu tester. Di sini ada 2 tester, jadi 400.000 dikali 2 tester sama dengan 800.000. Selanjutnya, ini adalah gambar dari biaya project manager, sistem analis, programmer, dan tester per jamnya. Pada pembangunan aplikasi ini, sebagai project manager dan merekrut 3 anggota tim, yaitu sistem analis Samuel Sitorus, programmer Putri Raja Gugu, sistem testing adalah Gilbert. Proyek ini akan dilaksanakan selama 14 minggu atau sekitar 4 bulan, di mana hari Minggu adalah hari istirahat, dan di dalam satu harinya waktu kerja yang ditetapkan adalah 8 jam. Per jamnya seorang project manager akan digaji sebanyak 55.000 per jam, sehingga setiap bulannya project manager akan diberikan gaji 3.630.000. Untuk sistem analis akan digaji per jamnya sebanyak 30.000 per jam, sehingga akan diberikan gaji 3.600.000 untuk 3 sistem analis pada bulan pertama. Untuk programmer akan digaji per jamnya sebanyak 40.000 per jam, sehingga akan diberikan gaji hingga 46.400.000 untuk 5 orang programmer pada bulan kedua dan ketiga. Dan untuk tester akan digaji per jamnya sebanyak 25.000 per jam, sehingga akan diberikan gaji hingga 800.000 untuk 2 tester pada bulan keempat. Sebelum proyek ini dimulai, akan dilakukan planning selama 15 hari dengan anggaran sebesar 10 juta. Pada bulan pertama akan dilakukan analis yang dilakukan oleh sistem analis, bulan kedua dan ketiga akan dilakukan implementation atau coding yang dilakukan oleh programmer, dan bulan keempat akan dilakukan testing yang dilakukan oleh tester. Kemudian di bulan terakhir ada deployment, yaitu untuk penyerahan sistem kepada klien yang membutuhkan biaya 8 juta. Untuk pembuatan anggaran proyek, biasanya perusahaan menyediakan biaya reserve sebanyak 20% dari total anggaran setiap bulannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cost base lainnya dari deskripsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini project manager itu diketahui dia 3.630.000 per bulannya. Di sini ada 4 bulan, jadi 3.630.000 dikali 4, jadi hasilnya itu ada 14.520. Baru di sini planning 10 juta pada bulan pertama. Baru yang sistem analis gajinya itu 3.600.000 pada bulan pertama. Programmer gajinya pada bulan kedua dan ketiga adalah 46.400.000. Jadi karena ada 2 bulan, jadi 46.200.000 dikali 2 sama dengan 92.800.000. Baru testing, di sini tester pada bulan keempat sebanyak 800.000, deployment 8 juta pada bulan keempat. Jadi reserve-nya ini adalah jumlah total dari bulan 1, 2, 3, 4 itu dikali 20%, sehingga pada bulan pertama dapat reserve-nya itu adalah 3.446.000, bulan kedua 10.006.000, bulan ketiga 10.006.000, dan bulan keempat itu adalah 2.486.000. Jadi total bulan pertama, 2, ketiga, dan keempat itu sesudah sebelum ditambahkan reserve, dan itu ditambahkan lagi dengan nilai dengan gaji setelah dikalikan reserve, dan itu bulan pertama itu mendapatkan gaji sebesar 20.676.000, bulan kedua 60.036.000, bulan ketiga 60.036.000, dan bulan keempat adalah 14.916.000. Jadi total keseluruhannya itu adalah 155.664.000. Selanjutnya communication management. Manajemen komunikasi dalam proyek pembuatan aplikasi. Manajemen proyek tugas akhir dikelola oleh proyek manajer. Manajemen komunikasi pada proyek ini dapat dilihat pada tabel berikut. Stakeholder-nya itu adalah project manager, dokumen name, status report, dokumen format, hard copy, soft copy, and meeting. Kontak personnya Anugrah Semajunta, do-nya adalah first of month. Yang kedua, stakeholder kedua adalah sistem analis, dokumen name, monthly, status report, dokumen format, meeting. Kontak personnya Samuel Sitorus, do-nya 9 September 2021. Stakeholder ketiga adalah programmer, dokumen name, software implementation plan, dokumen format, meeting. Kontak person Putri Raja Gugu, do-nya itu adalah 8 Desember 2021. Dan yang terakhir, stakeholder terakhir itu adalah tester.
So, dokumen name-nya itu adalah status report, dokumen format email and meeting, kontak person Gilbert, dan due-nya itu adalah 24 Desember 2021. Risk Management Plan. Identify and analyze risk. Di sini ada risk pertama itu adalah terjadi penggunaan biaya yang tidak sesuai perkiraan estimasi. Probability-nya adalah 3, impact-nya 7. Jadi kita kalikan skornya itu adalah 21. Risk strategisnya adalah acceptance. Risk solution-nya adalah estimasi dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan riset lebih lanjut dari penggunaan biaya-biaya dari resource yang digunakan. Risk yang kedua adalah waktu pengerjaan tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Probability-nya 2, impact 5, skornya itu adalah 10. Jadi risk strategisnya adalah acceptance. Risk solution-nya adalah estimasi dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan riset lebih lanjut dari pelaksanaan pekerjaan atau tugas ke bagian yang paling kecil. Risk yang ketiga adalah penyelewengan informasi internal untuk proyek. Probability-nya 3, impact-nya 8. Jadi skornya itu adalah 24. Jadi risk strategisnya adalah avoidance atau risk solution-nya adalah untuk mengatasi risiko ini. Pekerja yang direkrut adalah orang-orang yang terpercaya dan data disimpan dengan keamanan yang tinggi dan tetap dalam keadaan stabil. Baru risk yang keempat adalah pekerja ingin membatalkan kontrak saat proyek masih berlangsung. Probability-nya yang 3, impact-nya 6, jadi skornya itu adalah 18. Risk strategisnya adalah avoidance. Risk solutions-nya adalah untuk mengatasi risiko ini, pekerja diberi sanksi atau denda jika melakukan pengunduran diri atau membatalkan kontrak. Risk yang kelima adalah muncul konflik antara pekerja. Probability 3, impact 4, skornya 12, jadi risk strategisnya sharing. Solusinya adalah untuk mengatasi munculnya risiko ini, dilakukan sosialisasi di antar pekerja. Risk yang keenam adalah munculnya kebutuhan sumber daya selain yang diestimasikan. Probability 2, impact 7, jadi skornya 14. Jadi risk strategisnya mitigate, solusinya itu untuk mengatasi risiko dilakukan penyediaan dana cadangan atau dana lain untuk setiap bulannya. Risk yang ketujuh adalah terjadi kerusakan pada bagian server. Probability 2, impact 8, skor 16. Jadi risk strategisnya avoidance. Solusinya adalah data-data serta kode yang digunakan pada pembangunan manajemen proyek tugas akhir dicadangkan pada drive yang aman. Risk yang ke-8 adalah terjadi penyerangan keamanan data atau kebocoran data. Probability 3, impact 8, skornya 24. Jadi risk strategisnya itu avoidance. Risk solution-nya adalah firewall yang digunakan dalam kualitas yang baik. Developer yang direkrut dapat menghindari terjadinya risiko melalui pembuatan enkripsi yang tepat diimplementasi kode. Risk yang ke-9 adalah jaringan WiFi bermasalah. Probability 2, impact 5, skornya itu adalah 10. Risk strategis adalah transfer and avoidance. Risk solution adalah kontak person terhadap pihak penyedia layanan WiFi disimpan oleh project manager dan project manager mengetahui tahapan komplain. Jika jaringan internet dibutuhkan secepatnya, maka biaya cadangan dapat digunakan untuk membeli paket data mobile. Risk yang 10 adalah terjadi kerusakan pada hardware software. Probability 2, impact 6, skor 12. Jadi risk strategisnya adalah transfer and avoidance. Risk solutions-nya adalah kontak person terhadap pihak perusahaan produksi hardware atau software disimpan oleh project manager dan project manager mengetahui tahapan komplain. Jika restorasi diperlukan, maka biaya cadangan dapat digunakan. Risk yang ke-11 adalah resource yang tersedia berlebih. Probability 3, impact 3, jadi skor 9. Risk strategis adalah acceptance. Risk solution adalah estimasi resource yang akan digunakan ditinjau lebih lanjut melalui analisis tugas dari bagian terkecil. Jadi risk yang ke-12 adalah acceptance terhadap derivative bermasalah. Probability 2, impact 7. Skornya adalah 2 kali 7 dan 14. Risk strategis adalah avoidance dan risk solutions-nya adalah tersedia pihak yang sudah ditetapkan untuk mewakili ketika pihak yang seharusnya memberikan persetujuan tidak dapat memberikan persetujuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi risk yang ke-13 adalah permintaan stakeholder bertambah terus-menerus. Probability 2, impact 7, P kali jadi P kali I atau probability kali impact adalah 14. Risk strategis adalah avoidance. Risk solution adalah dilakukan requirement analisis pada stakeholder yang terlibat, khususnya stakeholder yang menggunakan website manajemen proyek tugas akhir oleh stakeholder. Selanjutnya adalah risk ranking. Di sini adalah risk yang dihitung dari skor tertinggi hingga skor terendah. Jadi skor tertingginya itu adalah ranking pertamanya adalah penyelewengan informasi internal untuk proyek adalah skornya ranking pertama dengan skor tertinggi. Baru ranking keduanya adalah terjadi penyerangan keamanan data. Ranking ketiganya adalah terjadi penggunaan biaya yang tidak sesuai perkiraan atau estimasi. Ranking 4-nya adalah pekerja ingin membatalkan kontrak saat proyek masih berlangsung. Ranking 5-nya terjadi kerusakan pada bagian server. Ranking 6-nya acceptance terhadap derivative bermasalah. Ranking 7-nya
Munculnya kebutuhan sumber daya selain yang diestimasikan. Ranking 8-nya permintaan stakeholder belum terpenuhi. Ranking 9 muncul konflik antar pekerja. Ranking 10 terjadi kerusakan pada hardware atau software. Ranking 11 jaringan WiFi bermasalah. Ranking 12 waktu pengerjaan tidak sesuai dengan yang perkirakan. Ranking terakhir atau yang ke-13 adalah resource yang tersedia berlebih. Selanjutnya adalah RASI, responsible, accountable, consult, dan inform. R itu responsible itu adalah orang yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan secara langsung. A, accountable adalah orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara. C itu konsul adalah orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir itu I atau inform adalah yaitu orang yang perlu mengetahui tentang tindakan atau hasil atau keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, ini adalah tabel RASI pada proyek manajemen tugas akhir. Proses pertama itu adalah inisiasi dan analisis kebutuhan sistem. Di sini project manager itu adalah accountable, adalah atau orang yang bertanggung jawab atas inisiasi dan analisis. Baru sistem analis adalah responsible, orang yang bekerja langsung terhadap inisiasi dan analisis. Programmer di sini adalah konsul, orang yang memberikan pendapat atau masukan. Di sini tester adalah inform, adalah orang yang hanya tinggal menunggu hasil yang telah diambil. Baru yang proses yang kedua adalah plan project. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau responsible, adalah orang yang bertanggung jawab dan atau orang yang dapat bertindak langsung terhadap plan project. Di sini sistem analis berperan sebagai konsul, adalah orang yang memberikan masukan terhadap plan project. Di sini programmer dan tester berperan sebagai inform, adalah atau orang yang menunggu keputusan atau hasil yang telah diambil. Baru tahap ketiga itu adalah atau proses ketiga adalah programming. Di sini project manager berperan sebagai konsul atau orang yang memberikan masukan. Di sini di programming sistem analis berperan sebagai konsul atau inform, atau orang yang memberikan masukan atau orang yang menunggu hasil atau keputusan yang telah diambil. Baru programmer berperan sebagai responsible atau accountable, atau orang yang bertindak secara langsung terhadap programming atau orang yang bertanggung jawab terhadap programming. Baru di sini tester berperan sebagai inform atau orang yang telah tinggal menunggu hasil atau keputusan yang telah diambil. Tahap selanjutnya atau proses selanjutnya adalah controlling. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab langsung terhadap controlling. Sistem analis, programmer dan tester berperan sebagai inform atau orang yang tinggal menunggu hasil keputusan yang telah diambil. Proses selanjutnya adalah testing. Project manager berperan sebagai konsul atau orang yang memberikan masukan terhadap testing. Sistem analis berperan sebagai inform atau orang yang tinggal menunggu hasil keputusan yang telah diambil. Programmer berperan sebagai konsul, orang yang memberikan masukan terhadap testing. Tester berperan sebagai responsible atau accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap testing atau orang yang berperan atau bekerja secara langsung terhadap testing. Proses selanjutnya adalah maintenance. Project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap maintenance. Sistem analis berperan sebagai inform atau orang yang tinggal menunggu hasil atau keputusan yang telah diambil. Programmer berperan sebagai responsible, adalah orang yang bertindak secara langsung terhadap maintenance. Tester berperan sebagai konsul, adalah orang yang memberikan masukan terhadap maintenance. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah evaluate project. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap evaluate project. Baru sistem analis berperan sebagai responsible atau orang yang bekerja langsung terhadap evaluate project. Kemudian programmer dan tester berperan sebagai inform atau orang yang tinggal menunggu hasil atau keputusan yang telah diambil. Proses yang terakhir adalah close project. Di sini project manager berperan sebagai accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap close project. Sistem analis berperan sebagai konsul atau orang yang memberikan masukan terhadap close project. Programmer dan tester berperan sebagai inform atau orang yang tinggal menunggu keputusan atau hasil yang telah diambil. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 11. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.